Izin bertanya nih, Kak. Iya, silakan Indah. Tadi kan di top schedule yang schedule A itu kan ada kolom adjustment sama reclassification ya. Nah, itu kenapa dibedain gitu ya, adjustment dan reclassification? Biasanya kan kita biasanya kan kolom adjustment aja gitu kan. Baik, terima kasih Indah atas pertanyaannya. Satu pertanyaan lagi, teman-teman, silakan. Izin bertanya nih, Zah. Silakan Debbie. Sebelumnya maaf melanjutkan pertanyaan Delphi. Sebelumnya tadi kan dijawab kalau alasannya biar tidak kerja 2 kali ya. Nah, tadi saya melihat AJ1-nya ada miscellaneous income, berarti nanti disesuaikan lagi di audit income dan ekuitas bukan sih? Nah, itu gimana ya? Nah, sebenarnya menurut kelompok 6 ini sebaiknya investment income itu ditaruh di mana? Tetap di ARK atau gimana? Nah, faktor untuk menentukan ini tuh apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Debbie atas pertanyaannya. Kami izin berdiskusi sebentar ya.
izin menjawab pertanyaan dari Indah tadi. Jadi Indah bertanya kan, kenapa apa bedanya adjustment sama reklas? Sebenarnya itu sama aja, sama-sama mengkoreksi gitu ya. Tapi reklas itu kan mengoreksi karena adanya kesalahan dalam pengklasifikasian penggunaan akun. Nah, pada kasus Apple Blossom ini tuh salah masukin akun gitu. Harusnya kan masuk ke harusnya mengkredit Big City, tapi Apple Blossom itu mengkredit miscellaneous income. Jadi tinggal dibalik aja. Reklasifikasinya jadi miscellaneous income pada Big City. Kemudian untuk adjustment itu karena kesalahan-kesalahan seperti salah perhitungan, terus salah masukin saldo gitu-gitu. Nah, pada kasus Apple Blossom ini itu karena seharusnya petty cash voucher itu nggak dimasukin gitu. Seharusnya jadi pengurang dari petty cash. Karena Apple Blossom pakai metode fluktuasi, jadi pembebanan pengeluaran itu langsung ke petty cash-nya. Begitu Indah, bagaimana? Ya, terima kasih Yusril. Sama-sama Indah. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Ratna tadi ya, terkait dengan adanya fraud, misalnya adanya lapping gitu. Gimana cara auditor mendeteksinya dan apa sih langkah selanjutnya yang dapat auditor lakukan? Gitu. Kita pahami bersama bahwa lapping ini semacam fraud yang dilakukan dengan kayak memindahkan pelunasan piutang gitu ya, misalnya piutang si customer A itu sudah dilunasi, kemudian yang B ini belum, kemudian dipindah gitu-gitu ya pokoknya. Nah, menurut kelompok kami itu kalau cara mendeteksinya sendiri, tentu kita bisa melakukan ini dulu ya, coaching dulu ke bukti-bukti terkait dari buku kas umumnya, dari jurnalnya ke bukti-bukti terkait. Kita lihat dulu. Kemudian setelah itu kita juga perlu melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga ataupun si debitorsnya atau yang berpiutang ya. Nah, dengan kita melakukan konfirmasi itu, kita memastikan apakah saldo piutang yang tercatat di perusahaan itu sudah benar atau belum gitu. Nah, nanti kan kita tahu nih berapa saldo piutangnya. Kita bandingkan juga dengan saldo awalnya berapa gitu. Nah, kalau misalnya ternyata saldo di perusahaan ini berbeda dengan saldo di pihak ketiganya ini, mungkin di pihak ketiganya ini sudah ada pengurangan gitu ya, sedangkan di saldo di perusahaan itu masih segitu gitu piutangnya. Berarti kan itu kita bisa mendeteksi adanya selisih. Nah, dari melakukan konfirmasi itulah kita jadi tahu gitu kemana sih kasnya ini gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa kemungkinan adanya fraud misalnya si lapping ini. Kalau misalnya sudah diyakini bahwa hal tersebut memang sebuah kecurangan, barulah kita melakukan koreksi gitu. Apakah dapat diterima, Ratna? Pengujian lapping ataupun skimming ataupun kitting itu dilakukannya dengan cut-off test. Ya. Makanya kenapa cut-off test itu menjadi penting? Itu salah satunya adalah untuk menghindari adanya yang tadi, yang lapping, skimming, atau kitting dari kas itu tidak terdeteksi. Nah, mestinya dengan kita melakukan cut-off test, kita tahu misalnya kita cek transaksi 5 hari atau 3 hari sebelum tanggal 31 Desember, dan kita juga cek transaksi 3 hari atau 5 hari setelah Desember. Kan di sana kelihatan penerimaan piutang apa, pembayaran utang apa, dan sebagainya. Nah, kita cek kemudian ke mutasi di banknya. Jadi ketika misalnya ada pengeluaran bank gitu ya, kan mestinya ketika mereka melakukan rekonsiliasi kan kedeteksi tuh.
ada katakan outstanding check misalnya gitu kan, ataupun deposit in transit ataupun apa, kan nanti bisa di cross check dengan mutasi-mutasi yang ada di utang, piutang dan sebagainya. Dengan begitu udah ketahuan maksudnya kalau ada hal-hal yang dilakukan oleh kasir atau bagian keuangan terkait uang yang dikeluarkan atau uang yang diterima, ya. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Masih bisa. Ya, sama-sama Ratna. Masih ada pertanyaan? Masih ada satu lagi Pak. Oke. Izin menjawab pertanyaan Debbie terkait dengan akun miscellaneous income itu nanti bakal dibawa ke audit ekuitas. Jawaban menurut kami itu iya, karena kan kemarin itu kan kita ngosongin net income yang di audit kas. Nah itu nanti kita setelah audit kas ini kita mengisi ke net income yang ada di audit ekuitas kemarin. Karena kan tadi kemarin itu harusnya audit ekuitas itu di akhir ya, biar selesai semuanya. Begitu menurut kelompok kami, Debbie. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama Debbie. Baik teman-teman, karena semuanya sudah terjawab, kami silahkan karena masih ada waktu teman-teman untuk bertanya lagi. Kalau masih ada yang tanyakan, ya silakan. Izin bertanya ya teman-teman, Bapak. Sebenarnya lebih ke penasaran sih. Ini kan sebenarnya kan kalau kita ngaudit itu ujung-ujungnya kan buat menghasilkan opini gitu kan. Wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian gitu-gitu kan. Nah, terus kan kalau di case ini kan ada yang petty case ini kan. Petty case ini kan biasanya nggak terlalu besar gitu. Kalaupun ada kesalahan tuh nggak terlalu material gitu kan. Nah, boleh nggak sih kalau kita nge-audit tentang kas ini kita tuh sebagai auditor tuh ada nggak yang nggak mau audit petty case gitu? Karena kan kalau dicari mungkin ada terdapat kesalahan gitu kan. Terus
kesalahannya kita ngajuin ini sebagai auditor kan ngajuin gitu, boleh diganti atau enggak gitu dulu kan. Nah, kalau misalnya kita auditor itu nggak nge-audit P3K gitu bisa nggak ya? Terus sebenarnya masih belum ini sih Pak, belum ini sih teman-teman, sama ini urgensi dari kita nge-audit P3K ini sendiri gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Yunida atas pertanyaannya. Oke, supaya nggak penasaran, saya sampaikan gini. Intinya semua akun dalam laporan keuangan itu harus diaudit. Itu poinnya ya. Hanya saja ketika di awal waktu kita menentukan tingkat risiko, di mana di awal kan pasti kita tentukan risiko ya, kemudian kita tetapkan batas salah saja yang diterima, yang tolerable error. Kemudian ketika itu kan kita akan menemukan, oh misalnya ada saldo P3K yang cuma 1 juta gitu, jauh kemana-mana dibandingkan dengan TE gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita bukan tidak mengaudit P3K-nya, tapi kita tetap membuat kertas kerja atas P3K tersebut. Kemudian kita prosedurnya seminimal mungkin. Jadi paling nanti kita minta berita acara cash opnam kalau mereka ada. Kalau tidak, kita minta posisi terakhir dari buku kas yang mereka punya. Ya, kalau ada. Nah, sehingga prosedurnya tetap jalan, cuma itu aja. Cuma kita minta dokumen, habis itu kita cocokin dokumen yang saldo menurut dokumen, misalnya di cash opnamnya 1 juta gitu, di laporan posisi keuangan 1 juta, cocok, selesai gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, bukan tidak diaudit, tetap diaudit, tapi dengan prosedur yang minimum. Intinya semua akun laporan keuangan itu harus ada kertas kerjanya meskipun cuma 1 lembar atau setengah halaman isinya ya. Oh baik Pak, berarti ini berlaku juga untuk semua akun yang kira-kira nggak terlalu material juga ya Pak? Iyalah, misalnya ada prepayment cuma 1 juta gitu, kita tanya ini apaan? Oh itu bayar DP beli apa gitu. Yang penting itu kecatat. Oh itu ya udah, kita nggak usah ngapa-ngapain juga, ngapain diperiksakan cuma 2 juta, kalaupun hilang juga kan sangat tidak material gitu ya. Berlaku semua akun. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik, untuk ini kan Rabu depan kita ketemuan terakhir ya. Halo? Iya, Pak. Materinya tinggal completion. Ini semua kelompok sudah masuk, sudah presentasi semua. Sudah, Pak. Ini kelompok yang terakhir. Nah, untuk Rabu depan rencananya gimana? Apakah mau perlu kelompok mengerjakan assignment 12 yang completion atau kita mau diskusi aja? Sebentar ya, Pak. Saya diskusikan ke teman-teman dulu. Ya.
izin menyampaikan, Pak. Jadi dari teman-teman menginginkan minggu depan digunakan untuk presentasi seperti biasa dan ada tambahan review mengenai presentasinya dari Bapak. Begitu, Pak. Presentasi mengenai apa nih? Completion. Iya, completion audit, penyelesaian, Pak. Oke. Nah, tolong seperti yang pernah saya sampaikan, nanti Desti cari di IDX ya, laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang TBK, satu aja, tahun buku 2020. Nah, di sana saya ingin nunjukin opini. Yang ada opininya. Oh, baik, Pak. Nanti dipresentasikan Rabu depan, sekaligus kita overview mengenai materi selama tengah semester 2 ya, karena materi ujian kan dari tengah semester 2 aja, nggak ke semester 1. Ya. Nanti kita overview, silakan kalau mau diskusi-diskusi. Tapi saya pesan jangan nanya kisi-kisi ya, karena saya tidak tahu kisi-kisi dan ya saya nggak mau ngebahas itu. Saya tidak tahu. Oke, baik, Pak. Kita mending siap-siap sendiri aja gitu ya. Nah, supaya nanti apapun soal yang keluar, kalian bisa mengerjakan dengan baik. Sepakat ya, jadi tolong nanti jangan sampai nanya kisi-kisi karena saya tidak dalam posisi yang bisa menjawab itu dan ya saya termasuk yang nggak suka tuh kalau ditanya kisi-kisi daripada saya nggak suka kepada seseorang kan jadi takutnya malah nggak bagus ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu hari Rabu depan ya. Tolong Desti nanti laporan keuangan. Nanti saya juga akan mencoba ngasih overview tentang completion ini apa sih sebenarnya, termasuk nanti terkait opini karena ujung-ujung dari audit adalah opini atas laporan keuangan ya. Iya, Pak. Oke, kalau gitu kita akhiri kuliah hari ini, sampai ketemu hari Rabu depan. Siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya supaya kalian ada bekal ataupun ada hasil selama 1 semester ketemu saya yang minimal adalah materi yang diingat gitu ya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Rabu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.